Islam masuk di tanah air pun belum tentu 10 orang, mungkin satu di sana, satu di sini, satu di sana ya. Kalau begitu sulit untuk berdakwah. Ya, sulit untuk berdakwah. Baik. Oleh karenanya khabar ahad tidak harus ditimbang lagi dengan Al-Quran karena dia adalah hujah secara independen. Qala Syafi'i dalam kitabnya Risalah, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nass hukmin fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i dalam Risalah, maka ini menunjukkan khabar ahad diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beri pengumuman kepada mereka bahwasanya khabar ahad tersebut lazim harus dikerjakan oleh mereka meskipun mereka tidak menemukan nasnya dalam Al-Quran. Pokoknya ada khabar terima, tidak harus cocok enggak di Al-Quran ada enggak. Kalau enggak ada kita tolak, kalau ada kita terima. Enggak, kata Imam Syafi'i enggak perlu. Karena khabar ahad itu adalah hujah secara independen. Dia hujah tersendiri. Dan tidak perlu mutawatir. Oke, paham sampai sini? Tapi kita lanjut bantahan berikutnya. Yang keenam, melazimkan hadis-hadis ahad tentang amal juga ditolak. Karena tidaklah kita mengamalkannya kecuali karena meyakini dari Nabi, meyakini ada pahalanya. Jadi memisahkan hadis hukum dengan hadis amal dengan hadis akidah tidak bisa. Seperti perkataan sebagian Asy'ariyah, kalau hukum kita boleh pakai hadis ahad, kalau akidah tidak boleh pakai hadis ahad. Semua hadis hukum juga ada akidahnya. Itu enggak? Bukankah kita melaksanakan suatu amal karena kita yakin dari Nabi? Kalau enggak dari Nabi, ngapain kita beramal? Bukankah kita beramal suatu hadis ini karena kita tahu ada pahalanya di akhirat? Pahala di akhirat akidah atau bukan? Akidah. Makanya untuk dipisahkan susah. Meskipun zon ghalib dan zon ghalib bisa diamalkan. Ya. Allah mengatakan wa in alimtumuhunna mu'minatin. Jika kalian mengetahui mereka adalah kaum mukminat, yaitu ilmu maksudnya zon, kalian persangkaan kuat mereka adalah kaum mukminat, fala tirji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Intinya memisahkan antara hadis tentang fikih dengan akidah susah karena tidaklah kita beramal. Misalnya hadis tentang salat duha. Hadisnya bukan mutawatir. Dan kenapa antum salat duha? Karena antum meyakini ada pahalanya. Meyakini ada pahalanya akidah atau bukan? Akidah. Pertama, bukankah antum meyakini sunnah Nabi? Yakin atau tidak? Yakin. Dia tidak sampai yakin seperti mutawatir. Iya, tidak sampai derajat mutawatir, tapi ini juga yakin meskipun hadis ahad. Kalau enggak yakin saya enggak ngerjain. Ini mungkin dari Nabi, mungkin tidak. Ngapain saya kerjain? Paham? Ketika kita memang tidak sampai derajat, beda yang